Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini, NPM 19754014 dan rekan saya Astria Rani Lestari 19754003, Romi Saputra 19754024, Seroja Elok Pitaloka 19754026, Yetasya Azahra 19754035. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan willingness to pay konsumen terhadap bayam merah. Bayam merah atau Amaranthrus tricolor L merupakan tanaman yang daunnya bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Tanaman ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki daratan yang cukup luas yang memungkinkan berbagai tanaman dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Bagi tanaman tahunan maupun tanaman musiman, termasuk tanaman sayuran seperti bayam merah. Tanaman bayam merah awalnya dikenal sebagai tumbuhan hias, namun perkembangan tanaman dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, terutama di negara berkembang. Tanaman bayam merah Amaranthrus tricolor L termasuk sayuran bergizi tinggi dan digemari oleh masyarakat. Beberapa keunggulan tanaman ini adalah dapat sebagai pembersih darah setelah melahirkan, memperkuat akar rambut, mengobati disentri, dan mengatasi anemia. Kandungan gizi tanaman bayam merah antara lain mengandung protein, vitamin A, vitamin C, dan garam-garam mineral yang dibutuhkan tubuh, dan mengandung antosianin yang berguna dalam menyembuhkan penyakit anemia. Memiliki pertumbuhan. Baik, terima kasih untuk Saudara Intan. Untuk selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan. Pengumpulan data menggunakan metode data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan metode wawancara berdasarkan dari daftar pertanyaan yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu ada metode wawancara yang langsung ditanyakan kepada petani ataupun konsumen terhadap apakah mereka bersedia membayar willing to pay terhadap bayam. Yang ketiga yaitu observasi berdasarkan media penggunanya, yaitu menggunakan Google Form ataupun bisa langsung terjun ke lapangan. Pembahasan berdasarkan karakter usia responden yang diwawancarai, sebanyak 27 responden yang berusia diantaranya di atas 20 tahun sampai dengan 35 tahun dengan persentasi masing-masing 26,67%. Ini di usia 20 sampai 22 tahun, 26,67% ini kisaran antara 22 sampai 34 tahun. Dan 41,11% di atas dari 35%. Sedangkan yang berusia kurang dari 20 tahun yaitu sebesar 5,5%. Kelompok usia tersebut merepresentasikan responden yang kelompok usia tersebut merepresentasikan responden yang ditemui berada pada usia yang produktif. Jenis pekerjaan responden cukup bervariasi, yaitu pelajar atau mahasiswa, buruh pabrik, pegawai swasta, wirausaha, dan lainnya. Responden yang ditemui sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik, yaitu sebesar 5 orang dari 50% sebesar 54. 5 orang ini sebesar 50%, dan sebesar 4 orang atau 40% berprofesi sebagai petani, dan 1 orangnya sebagai memiliki pekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, buruh pabrik, dan wirausaha. Memiliki berprofesi sebagai ibu rumah tangga, guru honorer, dan juga petani. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari
Yatasha Azhara. Kepada Yatasha Azhara saya persilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk presentasi selanjutnya, yaitu terkait dengan kesediaan membayar konsumen atau willingness to pay. Analisis willingness to pay dilakukan untuk mengetahui nilai kesediaan membayar atau nilai maksimum yang bersedia dikeluarkan seseorang terhadap sayuran semi-organik. Responden survei ini berjumlah 27 orang, sebesar 92,3%, diantaranya bersedia membayar untuk peningkatan kualitas sayuran menjadi organik. Sisanya, yaitu sebesar 7,7% atau 1 orang, itu tidak bersedia membayar atas peningkatan kualitas tersebut. Berikut adalah penyajian tabel kesediaan membayar konsumen atau willingness to pay. Terkait dengan sebaran kesediaan membayar responden, sebanyak 26 responden atau sebanyak 26 orang itu bersedia membayar. Kemudian sisanya 1 orang responden itu tidak bersedia untuk membayarnya. Besaran persentasenya itu 92,3% untuk orang yang bersedia membayar, dan presentasi 7,7% itu untuk orang yang tidak bersedia membayar. Baik, akan saya teruskan. Sebaran alasan ketidakpastian kesediaan membayar responden. Alasan responden merasa puas dengan kondisi sayur semi-organik yang pernah dikonsumsi. Responden 26 orang, presentasi 92,3%. Lalu yang kedua, responden tidak mampu membayar karena harga terlalu mahal. Responden 1 orang, presentasi 7,7%. Kesimpulan, berdasarkan karakter usia responden yang diwawancarai sebanyak 27 responden, berusia di atas 20 tahun sampai dengan di atas 35 tahun, dengan persentase masing-masing 26,67%, 20 sampai 22 tahun, 26,67%, 22 sampai 34 tahun, dan 41,11% lebih dari 35 tahun. Sedangkan yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 5,55%. Kelompok usia tersebut merepresentasikan responden yang ditemui berada pada usia produktif. Dari 27 jumlah responden yang disurvei, diperoleh hasil bahwa 92,3% responden bersedia membayar untuk peningkatan kualitas sayuran menjadi organik. Sisanya 7,7% tidak bersedia membayar atas peningkatan kualitas tersebut. Berdasarkan alasan ketersediaan membayar, 92,3% konsumen bersedia membayar dengan alasan merasa puas dengan kondisi sayuran organik yang pernah dikonsumsi. Namun, terdapat 7,7% konsumen yang tidak bersedia membayar dengan alasan terlalu mahal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.